mendengarkan tausiah halal bihalal. Monggo untuk Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Muhammad Rude kami persilakan. Terima kasih. Saya tuh nyiapin ada 40 slide. Tapi rasanya tidak bijak kalau 40-40-nya saya sampaikan. Oleh karena itu mungkin saya tidak pakai slide. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ibu kita, Ibu Khofifah, Gubernur Jawa Timur. Alhamdulillah, dan kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dikaruniai kesehatan dan kemampuan untuk mengelola Provinsi Jawa Timur jauh lebih bagus lagi. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Pak Emil, Wakil Gubernur bersama Ibu. Mudah-mudahan beliau pun juga bisa bermitra, berpartner dengan Bu Gubernur untuk bersama-sama membangun Jawa Timur yang lebih top lagi. Pak Sekda dan Ibu serta seluruh pimpinan keluarga besar Pemprov Jawa Timur. Izinkan dalam kesempatan ini saya menyampaikan pertama tentu rasa syukur dari Allah SWT. Kenapa kita harus bersyukur? Karena yang pertama tentu kita bisa bersyukur. Bisa bersyukur saja itu harus kita syukurin. Karena tidak semua orang bisa bersyukur. Tidak semua orang bisa bersyukur. Oleh karena itu kita bisa bersyukur, bisa menyampaikan alhamdulillah, itu sudah harus kita alhamdulillah. I'malu ala Dawud syukra wa qalilum min ibadiyas syakur. Yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur karena kita ditakdirkan bertugas di Provinsi Jawa Timur. Nggak semua orang bisa menjadi ASN. Nggak semua orang bisa menjadi ASN. Dan tidak semua orang bisa jadi ASN di Jawa Timur. Dan tidak semua orang bisa ASN di Jawa Timur itu bisa hadir di acara halal bihalal sekarang ini. Oleh karena itu, alhamdulillah kita ditakdirkan di ASN Jawa Timur dan bisa hadir di tempat ini. Yang ketiga, yang tidak kalah penting, saya pendek saja. Kalau panjenengan renung-renung dengan baik selama Ramadan kemarin ini, mudah-mudahan kesimpulannya sama antara panjenengan dan saya. Kesimpulannya itu satu, kita itu sedang mengalami defisit kebaikan. Defisit kebaikan. Nikmat Allah itu jumlahnya luar biasa yang kita terima, tetapi kebaikan kita yang outstanding, yang top itu bisa kita hitung. Coba panjenengan renung-renung apa ya kebaikan yang paling top yang panjenengan punya selama ini. Nanti kan susah ngitungnya. Karena apa? Karena bisa jadi kebaikan yang kita lakukan itu masih biasa-biasa saja. Oleh karena itu kesimpulan saya, satu, kita sedang defisit kebaikan. Nah, mudah-mudahan tadi Pak Emil sudah menyampaikan dan insya Allah sebentar lagi Bu Gubernur juga menyampaikan, kita jadikan pengabdian kita di Jawa Timur ini sebagai investasi kebaikan untuk nutupin defisit kebaikan kita sekaligus memperbesar deposito kebaikan kita. Terus lagi, terus itu next. Nah,
lagi aja. Nah, ini yang menarik. Yang menarik itu, kalau kita punya deposito kebaikan, ya, deposito kebaikan itu suatu saat nanti bisa kita cairkan sebagai wasilah untuk apa? Untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Itu dikisahkan panjenengan tentu pernah mendengar kisah 3 orang yang terjebak di dalam gua untuk membongkar atau menggeser batu yang sangat besar itu, nggak bisa-bisa. Akhirnya di antara mereka, coba sih, apakah ada di antara kita yang punya amal kebaikan yang top? Masing-masing menyebutkan, satu dia punya amal kebaikan yang luar biasa, yaitu berbaktinya dia kepada sang ibu, dan mengungkapkan bahwa ya Allah, saya pernah berbakti kepada ibu demikian dan seterusnya. Kalau amal kebaktian ini kau terima sebagai amal kebaikan, maka tolong geser yang namanya batu besar, geser sedikit. Orang yang kedua pun juga demikian, yang tadinya dia itu mau melakukan sesuatu yang negatif karena takut kepada Allah, digeser lagi. Yang ketiga, dalam dunia bisnis juga demikian. Akhirnya apa kesimpulannya? Bahwa deposito kebaikan itu bisa dipakai untuk melakukan menyelesaikan persoalan sebagai suatu wasilah. Dan ternyata dari hadis itu ketiga-tiganya adalah ibadah sosial semuanya. Tiga-tiganya ibadah sosial semua. Sehingga jangan remehkan kalau panjenengan bertugas di Pemprov Jawa Timur, pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya duniawi itu kalau diniatin dengan niat yang benar bisa memiliki nilai ibadah. Oleh karena itu kesempatan bagus bagi kita untuk apa? Untuk bekerja lebih keras lagi, apalagi dalam menyongsong yang namanya Jawa Timur Gerbang Nusantara tadi. Kalau panjenengan bisa berkontribusi di situ, sekali lagi sangat luar biasa. Terus lagi aja, terus. Ini untungnya kalau jadi penceramah bisa nempel foto di situ. Jadi ini ada pepatah, ditampilkan dulu enggak apa-apa. Ya. Ada pepatah yang saya buat, jangan matikan cahaya orang lain, tetapi perbesar cahaya kita sendiri. Kalau ada orang lain bisa berbuat baik, kita tidak bisa berbuat baik, terus kita iri, terus kita ganggu-ganggu, tidak boleh. Silakan orang lain berbuat baik, tapi kita harus bisa berbuat jauh lebih baik lagi. Terus lagi aja. Intinya ini. Intinya, ayo sama-sama kita berlomba di Pemprov Jawa Timur itu untuk memberikan manfaat. Memberikan manfaat. Karena apa saja yang tidak ada manfaatnya, dia akan mengalir terbuang. Tetapi tetapi kalau itu dia masih ada manfaatnya, dia akan tinggal bertahan. Pegawai yang tidak ada manfaatnya ya perai. Apa ngingu mau gak ada manfaatnya? Pakaian yang tidak ada manfaatnya ya dibuang. Apa saja yang tidak ada manfaatnya akan dibuang. Oleh karena itu kita berlomba-lomba untuk memberikan kemanfaatan. Terus cepat aja. Ini dawuhnya Rasulullah yang panjenengan sudah pirsa semua. Tetapi yang menarik adalah sebelum khairun nas anfa'hum linnas, itu Rasulullah dawuh al mu'minu ya'laf wa yu'laf wala khairu fi man la ya'laf wa la yu'laf, baru wa khairun nas anfa'hum linnas. Bahwa orang mukmin itu orang yang ramah, santun. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak santun, tidak ramah. Baru diikuti dengan khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaatnya kepada manusia. Sehingga kalau kita pakai mafhum mukhalafah, bahasa lawannya, sejelek-jelek orang adalah orang yang paling banyak nyusahin orang.
kalau kita tidak bisa memberikan manfaat, lebih baik tidur saja daripada kalau hidup nyala tambah repot kabeh. Mendingan istirahat daripada kehadirannya itu nambahi perkara. Kan kadang-kadang kita di organisasi, kalau kita mengundang seseorang, kadang-kadang dengan harapan mudah-mudahan yang saya undang ini tidak hadir. Karena apa? Kalau dia hadir, tambah repot kabeh. Rapat tidak selesai. Itu. Oleh karena itu sekali lagi manfaat. Terus lagi. Nah, ini gimana caranya kita memanfaatkan Jawa Timur sebagai pintu gerbang Nusantara yang baru? Izin, paling tidak yang pertama saya ingin berbagi sedikit, yaitu coba baca dan tangkap peluang. Baca dan tangkap. Kalau tidak bisa dibaca, tidak ada bacaannya. Selanjutnya tidak bisa ditangkap, maka ciptakan peluang. Kesempatan bagus. Apa yang disampaikan Pak Emil tadi luar biasa. Bagi gagasan bersama dengan Bu Gubernur. Oleh karena itu, kesempatan yang pertama, baca, tangkap, ciptakan peluang. Yang kedua, kerja kita harus lebih inovatif. Inovatif itu apa sih? Inovasi itu apa sih? Yaitu sesuatu yang baru, dan yang baru tadi itu memberikan manfaat. Itu inovasi. Mesti ada yang baru. Yang kedua, produktif dan efisien. Yang ketiga, saya sangat tertarik betul apa yang disampaikan Pak Emil tadi itu. Pendekatannya adalah pengendalian kawasan. Kawasan. Dalam bahasa saya, ekosistem. Tidak ada lagi pendekatan yang hanya satu kementerian, satu departemen, satu dinas, satu BD. Tetapi satu kawasan ini bisa melibatkan berbagai macam dinas dan seterusnya. Kalau itu bisa kita lakukan, maka ujungnya adalah Jawa Timur akan punya mesin pertumbuhan baru, baik secara sosial, ekonomi maupun peradaban. Terus, lagi. Salah satu di antara manfaat yang harus kita berikan kembali sebelumnya, itu adalah gimana caranya kemiskinan di Jawa Timur selesai tuntas. Alhamdulillah trennya terus bagus, tetapi masih ada yang harus kita beresin. Untuk beresin kemiskinan itu tidak ada cara lain kecuali apa? Ya dicegah dan diatasi. Kalau kita hanya mengatasi saja, maka sekali lagi yang pendatang baru ini akan terus tumbuh miskin lagi. Dari situlah sekali lagi tidak ada cara lain yang paling bagus untuk mengatasi mencegah kemiskinan itu, yaitu melalui pendidikan, pelatihan, dan kesehatan. Terus lagi, ini beberapa kajian yang kalau panjenengan baca bahwa kemiskinan itu bisa diatasi melalui pendidikan dan kesehatan. Itu ada tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satunya Pak Jeffrey Nisah, itu sekarang menjadi penasehat dari Danantara yang sekarang ini. Terus oleh karena itu ini ada pepatah yang bagus. Saya lagi nyari sanadnya Pak Bill Gates ini benar apa enggak. Jika kamu terlahir miskin, itu bukan salahmu. Tetapi jika hari tuamu miskin, itu salahmu sendiri. Rawahu Pak Bill Gates. Dari situlah saya padankan, setiap orang punya hak untuk sukses. Pendidikan adalah jalan yang terbaik, teruji dan terkunci untuk sukses. Oleh karena itu sekali lagi, apa yang ada di program di Jawa Timur tadi itu termasuk pendidikan, aksesnya maupun kualitasnya, sekolah unggul dan seterusnya, bagian dari untuk mencegah kemiskinan itu. Terus, ini contoh-contoh real orang-orang miskin. Ini bukan ngarang, tapi ada. Mereka itu miskinnya sudah lama sekali, sehingga tugas kita adalah mengentaskan kemiskinan itu. Terus, dan buktinya ada. Salah satu diantaranya si Raini itu, waktu wisuda diantarkan becak sama ayahnya, karena memang ayahnya pekerjaannya becak.
Tapi dia sudah lulus di Birmingham University S3. Jadi bisa orang miskin itu untuk sukses. Oleh karena itu kami menyambut sangat baik dan kita dukung sepenuhnya program pendidikan yang ada di Jawa Timur yang berkualitas, paling tidak untuk mencegah kemiskinan itu. Terus lagi aja. Terus lagi aja, saya lompatin. Terus lagi aja. Untuk menjadi orang yang punya manfaat, supaya kita bisa memberikan kemanfaatan, itu rumus yang pertama adalah menjadi pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu yang paling top, cerita yang paling top, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa itu bukan sekedar nabi, tetapi rasul. Bukan sekedar rasul, tetapi rasulnya rasul ulul azmi, kelompok rasul elit. Suatu saat Nabi Musa ditanya kaumnya, wahai Nabi Musa, adakah orang yang paling pintar sekarang ini? Jawaban Nabi Musa, tidak ada, kecuali saya. Dari situlah ditegur oleh Allah, ada Nabi Musa, yaitu siapa? Nabi Khidir. Oleh karena itu kamu belajar kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir itu bukan rasul, apalagi ulul azmi, bukan, tetapi hanya nabi biasa, tapi dikaruniai Allah ilmu yang luar biasa, sehingga Nabi Musa ini mencari, tanya kepada Allah, di mana posisinya Nabi Khidir. Nanti kamu cari di antara dua pertemuan dua lautan. Berangkatlah Nabi Musa bersama santrinya sambil bawa bekal mencari yang namanya pertemuan dua lautan tadi. Berangkat mencari terus, belum ketemu, dia capek, istirahat di atas batu. Pada saat istirahat itulah bekal ikannya itu lompat ke laut. Terus habis itu sadar, dia berangkat lagi. Pada malam hari sudah terasa lapar, Nabi Musa tanya, mana bekalnya tadi? Bekalnya tadi, wahai Nabi Musa, ikannya sudah lompat pada saat kita istirahat di batu tadi. Di situ letaknya Nabi Khidir. Dia balik lagi ke tempat yang tadi mencari Nabi Khidir. Dari situlah, terus lagi aja. Terus, nah, ini yang penting. Kalau kita mau belajar, maka lepaskan ego status kita. Jangan gara-gara sudah profesor, mesti saya paling tahu. Tidak boleh. Tidak boleh. Mereka itu lepaskan ego sentral kita demi belajar. Yang kedua, mencari guru itu harus diistiadatkan luar biasa. Nabi Khidir itu seorang nabi yang punya ilmu, namanya ilmu tacit knowledge, yaitu wisdom, kebijakan. Nabi Musa kepingin belajar tentang ilmu tacit itu supaya dijelaskan. Maka disitulah ada yang namanya kesantunan, etika untuk menjadi murid. Dia izin dulu kepada Nabi Khidir. Nabi Khidir, boleh enggak saya mengaji kepada panjenengan? Itu tata krama. Di samping itu ada kontrak antara guru dan murid, tadi ada kontrak. Katanya Nabi Khidir, kamu boleh belajar dengan saya, syaratnya satu, gak boleh takut. Sebelum saya jelaskan. Iya, Nabi Khidir. Kontrak pembelajaran tekan. Tapi yang menarik adalah ilmu yang diajarkan oleh Nabi Khidir itu bukan ilmu biasa, ilmu yang menggugah curiosity, kepenasaranan. Dengan apa? Bukan ilmu teori, tetapi ilmu lakon. Apa yang dilakukan Nabi Khidir? Perahu kalau kayaknya api-api diceceli, kan gak masuk akal. Ini perahu kalau kayaknya kok diceceli, anak kalau kayaknya dicekek, tembok kalau kayaknya singar roboh, padahal orangnya pelit-pelit, tegakkan. Kalau panjenengan pelajari dengan baik apa yang diajarkan oleh Nabi Khidir, itu adalah wilayah wisdom, di luar nalar semua.
Di luar nalar itulah kita para guru kalau mau mengajar harus selalu membangkitkan curiosity penasaran itu. Dari situlah yang paling akhir yang ingin saya sampaikan, mumpung sekarang panjenengan semua ditakdirkan sebagai ASN di Pemprov Jatim, dan mumpung sekarang ada program baru, tantangan baru berupa gerbang Nusantara tadi itu, maka manfaatkan, lihatkan itu semua sebagai bagian dari beribadah. Kalau panjenengan bekerja keras di situ dan akhirnya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur naik, dengan pertumbuhan ekonomi tadi itu naik, maka lapangan kerja terbuka sehingga orang-orang bisa bekerja, maka terus lagi aja, terus lagi. Next material. Jadi saya lompatin aja, terus lagi, habis. Jadi barang siapa yang menanam tanaman, mamin muslimin yaghrizu qorsan au yazra'u zar'an fayaqulu qayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Kalau ada orang yang nanam tanaman atau pohon-pohonan, tanaman atau pohon-pohonan tadi itu dimakan burung atau manusia atau hewan, itu tidak lain adalah sedekah. Sehingga kalau perekonomian Jawa Timur itu tumbuh dengan baik, dan kalau ekonomi tumbuh dengan baik, akhirnya terbuka lapangan kerja sehingga orang bisa bekerja di situ dan bisa memenuhi nafkahnya, maka itu pun juga termasuk sedekah. Dari situlah maka quote yang saya sampaikan, sedekah terbaik bagi pemimpin itu bukanlah uang, tetapi sedekah terbaik itu adalah kebijakan. Karena dengan kebijakan itu akan menghasilkan uang. Pada akhirnya saya tutup dengan suatu cerita yang disampaikan oleh Paulus. Paulus ini generasi pertama dari tabi'in. Dia punya ayahnya cerita begini. Dia punya 4 bersaudara. Ayahnya bercerita tentang keadaan rumah tangga dari keluarga itu dengan 4 anak laki-laki. Salah satu dari anak laki-laki itu cerita ke 3 saudaranya, siapa yang mau merawat ayah, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. Siapa yang mau merawat ayah, maka dia tidak akan mendapatkan harta warisan. 3 saudaranya bilang, kalau begitu perawatan dewi aja, kamu rawat aja. Akhirnya dia merawat ayahnya sampai ayahnya meninggal, dan dia tidak mengambil sepeser pun harta warisan itu. Akhirnya suatu saat dia bermimpi, ini cerita yang sahih betul, wahai fulan, kamu ambil duit di Fulan bin Fulan, ada 100 dinar. Dia tanya, ada enggak berkahnya di 100 dinar itu? Dia jawab, tidak ada. Besok paginya dia cerita kepada istrinya mimpi tadi itu. Istrinya bilang apa? Bu, ya dicukup aja, karena kita masih punya kebutuhan. Dia tetap tidak mau ngambil. Besoknya lagi mimpi lagi ketemu, kamu ambil uang itu di si Fulan 10 dinar. Dia tanya, ada enggak berkahnya uang itu? Tidak ada. Dia tidak mau ambil. Dia ceritakan lagi pada istrinya, Bu, ya diambil. Biasalah ibu-ibu kan begitu, sayang kan ini untuk kebutuhan rumah tangga kita. Dia tidak mengambil. Hari ketiga dia bermimpi lagi, ambil uang itu 1 dinar di si Fulan bin Fulan itu. Terus dia tanya, ada enggak berkahnya? Ada. Dia ambil uang 1
dinar itu. Akhirnya dia pergi ke pasar, dia belanja ikan. Ada 2 ikan yang dijual 1 dinar. Dia bawalah 2 ikan itu ke rumah. Begitu sampai rumah, ikan itu dibedel, ternyata di dalamnya ada mutiara. Ada mutiara, 2 mutiara di masing-masing ikan tadi. Raja mengutus pada stafnya, coba cari mutiara terbaik. Akhirnya ketemulah kepada si fulan tadi itu. 1 mutiara dihargai 300 keping emas. 300 keping emas. Akhirnya mutiara tadi diserahkan kepada raja. Begitu raja tertarik dan seterusnya, dia menyimpulkan ini pasti ada pasangannya, mutiara ini. Dari situlah cari kamu pasangannya. Dia nyari lagi, ketemulah dengan orang tadi itu. Ada nggak pasangannya ini? Memang ada, tetapi mohon diganti harga yang lebih mahal lagi, diganti berlipat-lipat. Itulah yang namanya berkah. Yang namanya berkah itu kecil tetapi mananya luar biasa. Nah, harta itu akan bisa menjadi berkah. Syarat pertama, hartanya harus halal. Yang kedua, di dalam harta itu harus disisakan untuk sedekah kepada masyarakat. Kalau 2 itu bisa kita lakukan, insya Allah gaji kita, THR kita yang oleh Bu Gubernur, oleh Pemprov sudah dibayarkan, insya Allah semuanya menjadi berkah. Selamat berjuang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi